Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan pada video kali ini aku mau bahas soal TKP. Oke, tanpa berbasa-basi lagi di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Bengkel mobil milik Joy semakin banyak pelanggan, sedangkan karyawan yang ia miliki masih sangat terbatas. Untuk menghadapi situasi seperti itu yang dilakukan Joy sebaiknya. Nah, jadi masalahnya itu adalah kekurangan karyawan gitu, karena pelanggan juga bertambah banyak. Nah, apa sih solusinya ya? A. Berusaha melayani pelanggan dengan karyawan yang ia miliki sekarang. Oke, coba kita simpel dulu. B. Berusaha melayani pelanggan dengan merekrut karyawan baru. Oke, ini juga masuk ya. C. Tidak menambah karyawan, karena mementingkan kualitas dibandingkan harus menambah karyawan, menjadikan kualitas pelayanan menurun. Ini aku rasa kurang tepat ya teman-teman, karena justru kalau seperti ini nanti kewalahan dan tidak bisa melayani semua pelanggan yang ada. D. Merenovasi bengkel mobilnya dengan segera agar dapat menampung lebih banyak mobil pelanggan. Ini aku rasa udah nggak masuk juga karena di luar konteks ya. Yang jadi permasalahan di sini kan bukan karena bengkel mobilnya yang kecil gitu, tapi karyawannya yang kurang. D. Merekomendasikan sebagian pelanggan ke bengkel mobil temannya karena tidak bisa melayani seluruh pelanggan. Ini juga aku rasa bukan jawaban yang tepat ya, bukan opsi tertinggi karena ya itu rezeki kita teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya kita yang ngerjain semuanya. Oke, di sini opsi dengan poin 5 adalah opsi B teman-teman ya. Berusaha melayani pelanggan dengan merekrut karyawan baru. Ini juga jadi salah satu solusi terhadap permasalahan sesuai dengan konteks soal. Oke, aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Enda senang sekali berjalan-jalan dan belanja. Terkadang ia tak pernah peduli apakah barang yang ia akan beli benar-benar dibutuhkan atau tidak. Suatu ketika, di pusat perbelanjaan sedang diadakan diskon besar-besaran untuk benda dengan merek terkenal. Pada saat bersamaan, Endah ternyata lupa membawa dompet, maka Endah akan A. Meminjam uang temannya terlebih dahulu, B. Meminta orang rumah untuk menyusulnya dengan membawakan dompetnya, C. Langsung pulang ke rumah untuk mengambil dompet, D. Menahan keinginan untuk membeli barang yang tidak dibutuhkan, E. Menjadikan ini pelajaran untuk lain kali agar mengecek bawaan sebelum berangkat. Oke, di sini menurut aku ya teman-teman, opsi yang tepat adalah opsi D ya dengan poin 5 gitu. Kenapa opsi D ini bisa poin 5? Karena kalau kita lihat nih ke konteks soalnya itu kan dijelaskan bahwa Endang dia itu terkadang tak pernah peduli terhadap barang yang ia akan beli itu dibutuhkan atau tidak. Jadi ya dia itu senang banget belanja tanpa dia itu tahu apakah itu barang perlu atau tidak gitu ya. Nah, begitu dihadapkan situasi yang seperti ini dan kondisinya dia juga lupa bawa dompet, ini kesempatan buat dia gitu teman-teman ya untuk menahan diri supaya enggak selalu menuruti keinginan yang dia pun entah nggak tahu ya apakah butuh atau tidak untuk berbelanja atau membeli sesuatu barang gitu teman-teman. Oke, aku next aja ya ke soal yang berikutnya. Ketika Toha dan Edi sedang bersama-sama membersihkan halaman rumah, Edi diminta ibu untuk pergi berbelanja. Sedang halaman rumah masih sangat kotor. Maka sikap Toha adalah, jadi ceritanya mereka berdua ini kan lagi bersih-bersih. Nah, tiba-tiba si Edi ini disuruh belanja. Terus Toha ngapain gitu? A. Melarang Edi karena harus membantu membersihkan halaman rumah. Ini menurut aku udah bukan ya teman-teman opsi dengan poin tertinggi. B. Meminta pengertian Edi agar selesai berbelanja kemudian kembali membersihkan halaman rumah bersama-sama. Oke. C. Meminta ibu menugaskan orang lain untuk berbelanja karena Edi harus membantu membersihkan halaman rumah. Aku kurang tepat ya teman-teman karena yang disuruh itu kan si Edi gitu. D. Tetap melanjutkan membersihkan halaman. E. Tetap melanjutkan membersihkan halaman setelah Edi selesai belanja. Oke, aku mau kasih tahu kalian opsi yang tepat di sini adalah opsi yang D ya teman-teman, dengan tetap melanjutkan membersihkan halaman gitu. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu indikator ya kalau kalian itu ada kerjaan nih misalkan ya. Terus ada salah satu rekan kalian yang dapat perintah lain. Ya, masa iya gitu loh, kalian membiarkan tergeletak gitu aja kerjaannya? Nggak mungkin kan? Jadi,
kalian ya tetap gitu melakukan pekerjaannya sendiri. Kecuali kalau memang kalian itu nggak bisa ya mengerjakannya sendiri dan harus ada bantuan ya, itu mau tidak mau menunggu gitu loh sampai rekan kalian itu kembali. Tapi kalau situasi seperti ini kan hanya menyapu saja ya teman-teman ya, kalian lanjut aja gitu nyapu, nggak usah nunggu teman yang lain gitu. Oke, sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Rini bekerja sebagai dokter umum di sebuah rumah sakit swasta. Setiap malam, Rini juga membuka praktik di dekat rumahnya. Saat tengah malam, tetangga Rini ada yang sakit parah dan meminta bantuan Rini untuk memeriksa. Tindakan Rini adalah A. Segera menelpon ambulans ke rumah sakit supaya bisa lebih tertangani. B. Menyarankan tetangganya untuk segera menebus obat dan meminumnya sebagai penanganan pertama. C. Segera memeriksa dan memberikan penanganan pertama sebelum ke rumah sakit. D. Segera memeriksa dan merawatnya di rumah karena membutuhkan waktu untuk rumah sakit. E. Menyarankan tetangganya untuk segera dibawa ke rumah sakit karena kondisi sangat gawat. Nah, di sini aku mau kasih tahu dulu ya teman-teman sebelum masuk ke pembahasannya. Opsi yang menurut aku poin 5 itu ada di opsi yang C, teman-teman. Segera memeriksa dan memberikan penanganan pertama sebelum ke rumah sakit. Kenapa? Karena kalau kita lihat di konteks soal, itu kan Rini ini juga buka praktik ya di malam hari gitu di rumahnya. Nah, saat itu juga nih ada tetangga Rini di tengah malam yang lagi sakit gitu. Ya, berhubung Rini juga buka praktik di malam hari ya dia bisa memberikan penanganan pertama gitu dengan segera melakukan pemeriksaan sebelum nanti dibawa ke rumah sakit. Seperti itu teman-teman ya. Oleh karena itu opsi C ini menurut aku poinnya 5 gitu karena dalam kondisi yang darurat gitu. Nah, kebetulan juga Rini ini buka praktik malam-malam dan kebetulan juga tengah malam tetangga ada kesakitan ya segera untuk diperiksa gitu. Oke, aku next aja ke soal yang berikutnya. Tidak dipungkiri selama menjadi relawan COVID-19 sekaligus dokter yang aktif di media sosial banyak sekali warganet yang memberi komentar yang kurang menyenangkan bahkan terkesan menyepelekan bahaya COVID-19. Menyikapi hal tersebut, A. Memilih untuk tidak menanggapi komentar yang tidak bermutu. B. Memilih untuk menutup kolom komentar di akun media sosial. C. Tetap semangat mengedukasi masyarakat. D. Memberikan pengertian kepada warganet yang berkomentar tidak baik agar sadar bahwa COVID-19 adalah masalah bersama. E. Memilih untuk tidak ambil pusing agar tidak stres. Oke, jadi kalau kita lihat ya, di sini kan ceritanya kalian itu adalah seorang dokter yang juga aktif gitu di media sosial. Saat jadi relawan itu, ya kalian mungkin mendapat cibiran ya di media sosial kalian gitu atau komentar-komentar negatif. Jadi di sini menurut aku ya, opsi dengan poin 5 itu adalah C, tetap semangat mengedukasi masyarakat. Jadi ya kalian itu nggak usah terlalu memusingkan komentar yang negatif itu, nggak usah terlalu ditanggapin teman-teman ya. Karena memang tujuan kita kan baik ya, untuk memberikan edukasi. Ya walaupun ada orang yang nggak suka atau julid, dengan tujuan kita yang emang baik, niat kita tulus untuk mengedukasi ya menurut aku tetap dilanjutkan aja teman-teman ya. Oleh karena itu, opsi C ini adalah poinnya 5 gitu daripada opsi yang lainnya. Oke, gimana? Ada juga nggak yang mungkin berbeda pendapat? Kalian silahkan aja ya komen di kolom komentar yang ada di bawah. Oh ya, untuk kamu yang mau perbanyak latihan soal dalam rangka persiapan SKD CPNS di tahun 2024 nanti, kalian bisa nih coba daftar kelasnya dari Bisa CPNS. Karena di situ udah ada mentor ya yang berpengalaman untuk mengajari kalian atau untuk membantu kalian dalam persiapan tes CPNS 2024 nanti. Nah, untuk caranya gampang banget ya, kalian bisa ikuti aja step by step-nya. Dan kalian jangan lupa juga nih untuk gunakan kode voucher Bisa CPNS Arta ya, huruf B-nya besar, C-nya besar, A-nya juga besar, supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Oke, jangan lupa daftar ya. Nah, di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.